Halo semua, selamat datang di 30 hari challenge membuat produk digital episode ke-3. Kenalin, namaku Yusuf Ramli. Jadi selama 30 hari ke depan, aku men-challenge diriku sendiri untuk membuat produk digital dari nol. Dan lewat channel ini, aku membuat dokumentasi prosesnya dari mulai aku belajar sampai aku berhasil menjualnya. Setelah kemarin di episode kedua, aku udah milih tutorial mana yang akan aku ikuti. Hari ini aku mulai ngikutin tutorial-tutorial yang udah aku pilih. Kalau dilihat dari materinya sih lumayan banyak ya di Udemy itu. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja tipis-tipis. Dulu aku bertanya-tanya, kenapa sih orang menciptakan tools kayak web builder, semisal kayak WordPress, Framer, ataupun Webflow. Kan sebenarnya bisa aja kita coding langsung pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Terus juga kalau coding langsung pakai HTML, CSS, ataupun JavaScript itu gratis gitu. Sedangkan kalau kita pakai tools ataupun web builder, kita nantinya bisa mengeluarkan uang lebih untuk biaya sewa bulanan ataupun tahunan. Sekarang aku tahu alasannya kenapa. Jawabannya ya karena emang tergantung sama kebutuhan siapa dan apa yang mau dibikin. Kalau menurut pendapatku, web builder ini kayak semacam WordPress, Framer, ataupun Webflow itu cocok buat kita kalau membuat web-web yang sifatnya tuh statis ataupun sederhana. Contohnya ya kayak semacam website portofolio ataupun kayak semacam landing page gitu. Web builder kayak gitu sebenarnya cocok buat orang yang emang pengen belajar cepet, terus nggak pengen terlalu dalam, tapi bisa bikin website ataupun landing page sederhana. Mungkin juga buat sebagian orang lainnya akan membutuhkan waktu belajar yang lebih lama kalau misalkan dia harus belajar tentang HTML, CSS, dan juga JavaScript. Tapi dengan adanya web builder, kita akan terbantu dengan layout ataupun tampilan yang udah disediakan oleh si web builder ini. Jadi kita tinggal pakai aja. Web builder ini memang menyediakan tampilan yang lebih mudah dipahami karena adanya fitur-fitur yang bisa kita pakai langsung dengan cara drag and drop. Jadi orang yang mau pakai nggak perlu belajar coding secara manual, tapi udah ada visualnya seperti kayak bentuk tombol, kayak bentuk teks, itu kita tinggal pakai aja. Balik lagi ke tutorial yang ada di Udemy. Di tutorial ini aku nggak langsung belajar tentang Webflow-nya dulu, tapi di sini aku diajari buat mengenal konsep dasarnya dulu secara umum. Kayak misalkan cara kerjanya HTML, CSS, box model, dan sebagainya. Oh iya, sebelum aku jadi desainer, dulu aku pernah belajar tentang pembuatan website. Tapi itu udah lama banget, sekitar 10 tahunan yang lalu pas aku dulu kuliah. Terus pas abis beres kuliah, aku juga pernah kerja sebagai programmer. Tapi programmernya itu mobile, khususnya itu Android. Jadi ya nggak ada hubungannya. Walaupun sama-sama programmer, tapi pekerjaan antara web programmer dan mobile programmer itu beda. Kalau web programmer ya yang dipelajari tentang HTML, CSS, JavaScript, dan framework-framework yang digunakan dalam pembuatan website. Nah, kalau mobile itu beda lagi. Mobile programmer sendiri sebenarnya bisa kita kategorikan lagi. Bisa jadi itu Android developer, iOS developer, ataupun kita bisa menggunakan tools yang bisa membuat kedua aplikasi itu sekaligus. Entah itu iOS ataupun Android. Contohnya kayak Flutter, React, dan sebagainya. Jadi pas aku belajar Webflow ini ya aku belajar dari nol lagi. Pola pikir yang ada di otakku itu ya pola pikir desainer. Karena emang tiap hari aku pakainya Figma gitu. Aku udah nggak pernah nyentuh coding lagi. Aku berusaha untuk menyamakan fitur ataupun konsep yang ada di Figma dan juga di Webflow. Kalau di Figma, pas aku bikin landing page, biasanya aku membagi ke beberapa bagian. Dan bagian-bagian itu biasanya aku beri nama section. Contohnya kayak hero section, feature section, pricing section, footer, ada navbar, dan lain sebagainya. Nah ternyata di Webflow pun sama, ada yang namanya section. Dan fungsinya kurang lebih sama dengan apa yang aku pakai di Figma. Contoh lainnya di Figma itu ada yang namanya frame. Nah di sini aku juga cari tuh ada nggak sih bagian di Webflow yang cara kerjanya itu sama kayak frame, dan ternyata ada namanya itu div block. Konsep-konsep yang lain kayak padding, margin, typography kurang lebih sama antara Figma dan juga di Webflow. Sampai di sini proses belajarku aman, aku bisa memahaminya dan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, aku punya permasalahan pas aku pengen masukin image ke Webflow. Ternyata cara kerja dari elemennya itu sedikit berbeda. Kita lihat. Ini adalah tampilan kalau aku masukin image-nya di Webflow. Dia otomatis langsung ke bawah sini. Padahal aku pengennya dia di samping sini.
Nah kayak gini, aku pengen langsung di samping kayak gini. Kalau di Figma kan gampang ya, tinggal kayak gini doang. Misalkan ini di luar deh, terus tinggal kayak gini doang masukin kan, udah beres. Di Webflow tuh nggak bisa langsung digeser-geser kayak gini, jadi dia harus diatur layoutnya. Nah terus aku pertama tuh bingung ini gimana caranya gitu. Nah pas di tutorial tuh dikasih tahu, oh cara ngaturnya itu aku bisa kayak gini. Di sini ini ada div, ada block, sama yang kayak tadi aku jelasin kalau div block itu sama aja kayak frame. Nah ternyata ada aturannya sendiri, ada block, ada flex, ada grid, terus di dalam sini juga ada nih, ada inline block, ada inline flex, ada inline grid, inline sama non. Dan itu fungsinya beda-beda. Nah aku cobain satu-satu lah gitu, tapi pas awal-awal diajarinnya pakai flex ini, diklik flex, nah dia otomatis bisa ke samping tuh, udah flex. Nah ini kan kalau di Figma kayak gini ya, ada jaraknya gitu ya. Nah ini gimana caranya? Di sini ada sih yang namanya gap, jadi ada beberapa cara, nggak mesti satu cara aja. Ini bisa kita geser kayak gini, atau bisa juga pakai ini space between tuh, bisa kayak gini, bisa rata kanan, tengah, atau kiri, atau bisa yang elemen kiri ke kiri yang kanan ke kanan gitu, atau ini agak ke tengah. Nah gitu, jadi cara ngaturnya tuh harus diatur dulu gitu, nggak bisa langsung kita drag and drop, kita geser ke sini gitu, nggak bisa. Tapi ada kotak-kotaknya gitu, jadi yang kita atur tuh kotak-kotaknya. Oh ada satu case lagi nih, tadi kan udah dikasih tahu ya tentang konsep flex atau flexbox ini di Webflow. Nah sebenarnya ada cara lain juga, dimana kita bisa menentukan si jarak ininya nih. Kita bisa bagi dua, antara sisi kanan dan sisi kiri gitu. Nah ini kan div box secara umumnya kayak gini, terus aku bikin lagi dua tuh, di kiri isinya teks sama button, terus di sisi kanan isinya gambar atau image. Nah konsep flex ini menarik karena kita bisa ngatur persentasenya. Artinya kita bisa set di sini 50, di sini juga 50. Tapi aku penasaran, kalau 50-50 kan 100 jadinya. Kayak misalkan nih 40 sama 60% gitu ya widthnya nih. Kalau aku ganti 50, dia akan 50%. Tuh 50%, 50%, 50-50. Kalau misalkan tadi 40, artinya 90%. Nah kalau 90% kan berarti nggak full, bener masih ada ruang. Tapi ada kalanya aku coba kemarin, di sini tuh aku kasih 80, di sini aku kasih 40. Tapi kok masih bisa nyatu di sini. Kalau 80 kan harusnya ke sini nih, di sini cuma 20% gitu ya, atau memakan. Tapi ternyata enggak. Ini aku kasih 40, nih harusnya segini, tapi kemakan segini. Nah, kalau 60, di sini 60, ke sini 20 mungkin ya, karena ini 80. Gitu. Nah, ini masuk akal. Karena kalau dijumlahkan 100. Nah, kalau ini kan dijumlahkan 120 tuh, beda. Aku penasaran, kok bisa? Dia cara kerjanya sebenarnya gimana sih si konsep flex ini gitu. Terus aku tanyalah ke ChatGPT gitu ya, tanya kenapa bisa kayak gini. Ternyata jawabannya karena dia nggak punya ruang kosong lagi di sini karena mentok di sini. Sedangkan space yang dia butuhkan untuk mencapai 80% itu harusnya mungkin segini ya. Ini biar nggak bingung. Nah nih, ini kalau 60% kan segini, ini 80 bener gitu. Tapi ini yang 40% kan harusnya segini kan. Kalau menurut ChatGPT yang aku baca penjelasannya, yang 80% ini dia memakan space yang 40%. Nah gimana caranya biar dia nggak memakan? Artinya kalau kita mau nampilin ini tetap 80% dalam satu wadah,
Itu nih kita ada settingan atau pengaturan di sini namanya direction. Nah ini bisa ke kanan terus ke bawah. Kita coba ke bawah tuh. Kalau ke bawah dia yang 80% full ke sini karena dia udah punya cukup ruang. Jadi kan ini lebih dari 100% kan jumlah totalnya. Tapi kalau kita ganti ini 60%. Nah ini artinya kalau dia vertikal, dia mau itu 10%, 20% tuh dia akan tetap ke bawah. Yang ini artinya kalau dia lebih dari 100%, dia akan ke bawah. Dan kalau dia pas 100%, dia akan memenuhi ruangan yang ada gitu. Dah konsep pengertian kayak gini tuh aku tadinya bingung, ini gimana cara kerjanya, terus aku harus tanya siapa. Nah, terus aku ada ide, coba aku tanya ChatGPT, siapa tahu dia bisa bantu jelasin, dan ternyata bisa. Buat mahamin konsep kayak flexbox ini aku aja butuh waktu sekitar 1 sampai 2 hari gitu ya. Jadi emang aku tipikal orang yang harus belajar berulang-ulang dulu biar aku paham kenapa aku pakai fitur itu gitu. Dalam hal ini contohnya itu flexbox. Oke semua, ini adalah progresku di hari ke 4, 5, 6, dan 7. Ada 4 hari yang tadinya aku spend sekitar 2 sampai 3 hari mundur jadi sekitar 4 hari. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku paham. Itu dulu dari aku. Sekian dulu video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.